Cuplikan hasil pertandingan La Liga Real Madrid versus Alaves. Jose Lumato dari perjuangan menuju kejayaan Liga Champions. Dalam catatan sejarah sepak bola, kisah penebusan dan kebangkitan bukanlah hal yang jarang terjadi. Namun hanya sedikit kisah yang menyaingi transformasi luar biasa dari Jose Lumato, seorang striker pekerja harian yang telah meninggalkan keputusasaan dan mencapai puncak kesuksesan. Suatu prestasi yang tampak mustahil hanya beberapa musim lalu ketika ia berjuang untuk menunjukkan keterampilan mencetak golnya. Sungguh luar biasa betapa cepatnya persepsi seorang pemain dalam sepak bola bisa berubah. Pada tahun 2022, Jose Lumato hanyalah salah satu penggemar Real Madrid yang bersorak di tribun Stade de France saat tim tersebut memenangkan gelar Liga Champions ke-14 yang memperpanjang rekornya. Sekarang, dia akan mengambil bagian dalam satu pertandingan setelah memimpin Real Madrid ke final Liga Champions dengan 2 gol dalam 3 menit. Meski karirnya telah membawanya ke berbagai tempat, perjalanannya dimulai di Akademi Muda Real Madrid. Jose Lu bermain 2 musim dengan skuad cadangan Real Madrid yang dikenal sebagai Real Madrid Castilla dan muncul sebagai pencetak gol terbanyak tim selama periode tersebut. Musim menonjolnya terjadi pada 2011-2012 di mana ia menjadi unit ofensif yang penting, mencetak 26 gol termasuk 7 di babak playoff promosi dan menjadi pencetak gol terbanyak liga. Golnya membantu Real Madrid Castilla menjadi juara dan mendapatkan promosi ke divisi kedua untuk pertama kalinya sejak 2005. Apapun pendapat Anda tentang Jose Lu sebagai seorang pemain, kisahnya bergema jauh di luar lapangan sepak bola. Ini mengajarkan kita bahwa kemunduran dapat diubah menjadi kesuksesan melalui tekad dan kepercayaan diri. Detail kontrak Kylian Mbappe di Real Madrid secara tidak sengaja diungkap oleh Javier Tebas. Dia tidak pernah menjadi individu yang paling bijaksana pada saat-saat terbaik, namun Presiden La Liga Javier Tebas telah melampaui dirinya sendiri dalam hal ini. Sebenarnya, orang yang bertanggung jawab atas sepak bola Spanyol harusnya selalu berada di belakang layar, kecuali dia memberikan komentar resmi. Terlepas dari apa yang ia pikirkan, Javier Tebas bukanlah pemain yang tepat. Orang tidak membayar untuk datang dan melihatnya bermain setiap minggu. Dia adalah roda penggerak yang penting dalam cara kerja liga, namun dia bersifat insidental dalam banyak hal meskipun dia penting dalam hal lain. Namun yang lebih sering terjadi, dialah yang menjadi berita utama seperti halnya pemain manapun yang pernah bermain di liganya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi pusat perhatian dan sejujurnya, dia adalah contoh yang sangat buruk tentang bagaimana seorang presiden liga harus menjalankan tugasnya. Misalnya, dalam wawancara baru-baru ini dengan Ole, Tebas telah mengkonfirmasi kepindahan Kylian Mbappe ke Real Madrid, di mana ia tampaknya akan memiliki kontrak berdurasi 5 tahun. Meski kepindahan dari Paris Saint-Germain ke Los Blancos sudah lama dinantikan, namun hal itu masih belum diumumkan secara resmi dan Javier Tebas akan mengetahui dan memahami hal tersebut. Oleh karena itu, tidak ada alasan apapun mengapa ia harus melibatkan diri dalam permasalahan yang timbul. Tentu saja sudah lama diketahui bahwa Tebas adalah seorang Madridista setelah mengakui hal yang sama dalam wawancara sebelumnya, termasuk wawancara ini dari Sport, dan ia jelas tidak bisa menahan kegembiraannya.
Akhir dari sebuah era, Luka Modric dan Toni Kroos diperkirakan akan meninggalkan Real Madrid. Gelandang Real Madrid Luka Modric dan Toni Kroos kemungkinan akan meninggalkan klub musim panas ini menurut laporan. Dua dinamis ini yang berperan penting bagi kesuksesan Madrid dalam beberapa tahun terakhir, keduanya berada di bulan-bulan terakhir kontrak mereka dan harapannya adalah bahwa mereka akan pindah dari juara La Liga meskipun dominasi mereka terus berlanjut di Liga dan Eropa. Laporan mengatakan meskipun ini merupakan momen yang menyedihkan, hal ini penting untuk memastikan kelanjutan perkembangan klub. Menurut Kade Nasser, Kroos dan Modric lebih berpeluang meninggalkan Madrid musim panas ini dibandingkan bertahan. Keputusan untuk membiarkan para pemain veteran itu pergi adalah keputusan yang penting bagi raksasa Spanyol karena mereka akan kesulitan mengganti tokoh-tokoh penting tersebut di ruang ganti. Sementara para penggemar diyakini ingin Modric bertahan. Madrid memiliki talenta lini tengah generasi baru dalam diri Jude Bellingham dan Eduardo Camavinga dan mereka dengan cepat menjadi bagian dari furnitur di Santiago Bernabeu. Terlepas dari status mereka sebagai legenda klub, Modric dan Kroos pada akhirnya harus pindah dan mungkin lebih baik keluar saat mereka berada di puncak. Real Madrid terus memantau perkembangan Alexander-Arnold. Real Madrid tampaknya akan mempertahankan sepasang bek kanan veteran mereka Lucas Vazquez dan Dani Carvajal setidaknya untuk 1 musim lagi. Tetapi itu tidak berarti mereka mengabaikan potensi penandatanganan Galactico lainnya. Kontrak Vazquez akan habis pada musim panas ini dan banyak yang berasumsi bahwa ia akan menandatangani perpanjangan 1 tahun di klub. Carvajal, 32, akan habis kontraknya pada tahun 2025, tetapi hari ini Los Blancos akan mencoba memperbarui kontraknya juga. Namun mereka akan terus memantau situasi Trent Alexander-Arnold dari Liverpool yang juga menghadapi situasi kontrak dengan The Reds. Menurut pakar transfer Fabrizio Romano, Presiden Real Florentino Perez tertarik untuk merekrut bek Liverpool Trent Alexander-Arnold. Berbicara kepada The Brief Podcast, Romano berkata, sekarang itu juga benar. Dari apa yang saya diberitahu bahwa Real Madrid memiliki minat nyata terhadap Trent Alexander-Arnold. Mereka sedang memantau situasinya. Saat ini belum ada kontak langsung dengan agennya atau dengan pemainnya karena masih terlalu dini. Jadi Real Madrid memantau situasi dengan cermat. Mari kita lihat langkah selanjutnya. Saat ini dari apa yang saya dengar, belum ada negosiasi konkret antara Liverpool dan Trent Alexander-Arnold. Itu sebabnya Real Madrid terus mencermati situasinya, katanya.